Ya, saya nggak tahu kenapa masalah yang terjadi dengan laptop saya. Jadi mikrofonnya itu saya tadi coba rekam suara saya, biasanya tuh kenceng ya, hasilnya tuh ini kecil sekali. Jadi saya rasa masalahnya ada di mikrofon laptop saya. Kemudian ketika tadi saya colokkan ke headset ya itu untuk jack audionya, karena nggak tahu laptop saya tuh bermasalah dengan motherboardnya tuh kena. Jadi bukan motherboardnya ya, port jack audionya itu bermasalah dari kemarin, jadi nggak bisa dengerin musik dari laptop. Kali aja sekarang merembet ke mic-nya, jadi ya saya terpaksa ganti ke ke komputer saya, ke PC ya. Jadi alhamdulillah ini bisa dengar semuanya ya. Dari 14 siswa yang hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dengan jelas. Bisa ya? Bisa dengar nggak? Yang lain? Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah ketemu ya selama kurang lebih 1 kali 40 menit atau 1 jam pelajaran. Dan malam hari ini kita ketemu lagi karena memang jadwal yang diberikan dari pihak akademik ke saya itu untuk kelas kalian itu berturut-turut. Jadi setiap hari Senin dan hari Selasa nanti kalian akan bertemu dengan saya di 3 materi sekaligus. Kalau kemarin kita sudah belajar eh, materi sosiologi, pada malam hari ini akan kita pelajari pelajaran yang berbeda walaupun dengan dosen atau dengan tutor yang sama, dengan guru yang sama. Saya kira mudah-mudahan teman-teman sekalian tidak bosan ya. Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi yang baru masuk pada malam hari ini. Jangan khawatir, belum saya mulai kok materinya, jadi masih aman karena tadi ada kendala sedikit terkait dengan perangkat saya. Jadi ya mohon dimaklumi. Coba besok saya akan cek kembali laptop saya apakah perlu saya install ulang atau cuman softwarenya saja yang crash. Biasanya sih kalau saya menginstal sesuatu gitu ada software yang crash sehingga berimbas pada komponen-komponen yang tidak kompatibel. Sehingga perlu saya cek, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa terselesaikan masalahnya karena laptop ini sangat krusial sekali fungsinya buat saya. Jadi kadang-kadang kalau saya pergian atau saya kerja di luar itu jadi ya kerjanya dengan laptop ya. Kalau PC kan nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita mulai pelajaran kita malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Untuk memastikan kembali, saya akan cek dan recheck dari 14 siswa yang hadir pada malam hari ini. Bisa dengar suara saya dengan jelas atau bisa lihat papan tulis yang sudah saya persiapkan dengan jelas. Baik,
Ya, untuk season pertama malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi bahasa Indonesia ya, seperti yang sudah saya tuliskan di sini bahwa pada malam hari ini untuk pertama kalinya kita masuk di pertemuan pertama untuk materi atau pelajaran bahasa Indonesia. Ya, seperti pertemuan-pertemuan di semester lalu ya, setiap kali pertemuan awal selalu akan saya isi dengan pertemuan di mana pertemuan tersebut tidak membahas topik materi lebih lanjut ya, tetapi akan diisi dengan penjelasan rencana-rencana belajar mengajar untuk satu semester ke depan. Untuk itu di sini kenapa pentingnya saya sampaikan tentang pengantar pelajaran dan kontrak belajar supaya teman-teman sekalian nanti bisa ada gambaran ya, ada gambaran sebenarnya selama kurang lebih satu semester ke depan kita itu akan belajar apa saja. Jadi nanti sekalian teman-teman sekalian bisa juga evaluasi, bisa mengingatkan ya. Jadi malam hari ini saya akan coba untuk menjelaskan secara rinci, secara detail tentang rencana pelajaran bahasa Indonesia. Topik-topiknya akan saya sampaikan tuh apa saja. Kemudian setiap pertemuannya kita nanti akan membahas apa saja sehingga kalian punya gambaran, punya guideline atau punya pedoman panduan ya, sehingga nanti setiap kali pertemuan kalian akan siap dengan materi tersebut ya. Untuk jelasnya, untuk lebih jelasnya ya, nanti setiap kali pertemuan teman-teman sekalian sudah siap atau menyiapkan pertanyaan atau browsing atau membaca terlebih dahulu sehingga ketika saya menjelaskan pun teman-teman sekalian itu ada sebagian sudah paham. Jadi saya lebih senang kalau teman-teman sekalian banyak pertanyaan, misalnya ini yang tidak paham, ini yang tidak paham. Nah, untuk itu pentingnya pengantar pelajaran dan kontrak belajar ini disampaikan oleh seorang guru atau seorang tutor di awal supaya teman-teman sekalian ada gambaran tentang pelajaran materi pelajaran atau topik-topik yang akan dibahas serta bagaimana penilaian dan sistematika proses belajar mengajar yang digunakan tekniknya gitu ya. Nah, ini akan saya bahas di sini. Baik, sudah siap ya? Oke, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Biasanya ini saya gunakan untuk sesi perkenalan. Jadi kalau ada siswa yang baru ya, saya akan perkenalan. Kalau ada siswa yang lama ya hanya mengingatkan saja. Jadi ini nama saya Pak Arik Franada ya, bisa kalian panggil dengan Arik. Ada mahasiswa ada siswa baru di sini? Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada ya, siswa barunya saya kira sudah kenal semua dengan saya ya. Ya, skip saja karena waktunya terus berjalan, tadi sudah kepotong untuk persiapan ya. Baik. Deskripsi mata pelajaran. Ini sebenarnya deskripsinya masih sama dengan deskripsi pelajaran bahasa Indonesia di semester lalu karena teman-teman sekalian sekarang duduk di kelas 11 semester 4 ya. Oh iya, saya harus memberikan selamat dulu juga yang kedua kalinya ya. Kemarin sudah saya berikan selamat untuk kalian di materi sosiologi. Untuk itu saya berikan selamat lagi kepada kalian untuk materi bahasa Indonesia karena kalian sudah naik ke level selanjutnya. Dan harapan saya di level ini ya, di naik ke semester selanjutnya ini mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap semangat belajarnya dan tetap giat dalam sekolahnya ya. Karena apa? Karena semakin ke atas itu materi yang kalian dapatkan itu bukan semakin sedikit ya, bukan semakin mudah tetapi lebih susah. Jadi ya semakin naik level seseorang maka tantangan-tantangan atau ujian-ujian yang akan dihadapi itu akan semakin tinggi. Maka dari itu saya sampaikan di sini untuk teman-teman sekalian supaya lebih semangat, lebih on fire ya kalau bahasa Inggrisnya ya.
on fire dalam mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh yayasan di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia, supaya teman-teman sekalian tidak hanya sekolah saja, tetapi teman-teman sekalian juga bisa menimba ilmu, tidak hanya sertifikat atau jenjang kelulusan saja yang diperoleh, tetapi ilmu yang bermanfaat juga. Nah, ini perlu saya berikan semangat untuk memberikan selamat, perlu saya berikan selamat untuk memberikan semangat kepada kalian semua di proses belajar mengajar di program belajar kejar paket C ini. Ya, saya teruskan bahwa di sini saya akan menyampaikan deskripsi mata pelajaran. Karena di sini saya mengajarkan bahasa Indonesia, jadi perlu kalian tahu sebenarnya apa sih bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas 11 ini, ya. Belajar bahasa itu pada hakikatnya adalah belajar komunikasi, ya. Memang komunikasi itu identik dengan bahasa, ya. Bahasa verbal artinya yang diucapkan, kemudian bahasa nonverbal artinya gerak-gerik, ya, tingkah laku kalian gitu ya, berjalan, gerakan tangan, gerakan mata dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bahasa. Jadi ketika kalian belajar bahasa, itu hakikatnya adalah yang kalian pelajari itu adalah belajar juga komunikasi. Nah, kenapa sih Pak kita tuh orang Indonesia dan kita perlu belajar bahasa Indonesia? Nah, karena bahasa Indonesia ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Supaya apa? Supaya teman-teman sekalian tuh paham kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau manusia, walaupun itu bahasa ibunya atau bahasa sehari-hari yang digunakan, tetapi kalau dia tidak paham aspek penting yang ada di dalam bahasa yang diucapkan atau bahasa yang digunakan itu, maka mereka akan menggunakan bahasa tersebut dengan salah kaprah. Ini sangat memprihatinkan sekali ya sebagai warga negara Indonesia ya. Sekarang kalau kalian lihat sinetron Indonesia sekarang atau gaya bahasa anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, mereka orang Indonesia ya, mereka orang Indonesia, bahkan lahir di Indonesia dan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam prakteknya mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contoh saja misalnya nggak usah verbal deh, misalnya bahasa tulisan gitu ya, ngetik SMS atau membuat tulisan gitu ya di status Facebook atau apapun itu, misalnya aku ingin pulang gitu ya, bahasanya seperti itu harusnya, tetapi nulisnya pakai AQ gitu kan, AQ gitu kan, ingin, G-nya diganti angka 9 dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya pentingnya bahasa Indonesia itu diajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, yang menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya mereka paham tentang aspek-aspek penting yang seharusnya bisa digunakan untuk tidak mencederai bahasa Indonesia itu sendiri ya. Ya, kita cukup tahu saja ya ada bahasa gaul dan sebagainya. Kita praktekkan, tapi jangan kita praktekkan sekali-kali aja boleh lah, tetapi jangan keterusan, karena apa, nanti itu akan mencederai bahasa kita sendiri ya. Gitu. Tuh, kenapa bahasa Indonesia itu penting, karena supaya kalian paham. Ada loh mereka itu yang mempraktekkan, misalnya mereka tidak mengenyam atau tidak mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia, hanya ikut-ikutan saja begitu. Nah, ini kan yang sangat merugikan ya, ini yang sangat bahaya sekali. Ini sangat ngeri sekali kalau mereka tidak paham kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tahu-taunya ketika nanti dia ada teman dari luar negeri misalnya gitu, dan dia tidak paham bahasa Indonesia, kemudian mengajarkan bahasa Indonesia dengan hal-hal seperti itu, ya itu akan mencederai bangsa kita itu. Padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang indah sekali gitu. Kemudian setelah belajar bahasa Indonesia ini diharapkan ya siswa mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa seperti membaca, menyimak, menulis dan berbicara. Jadi inti dari pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di sini tidak hanya
sekedar berkomunikasi artinya berbicara saja ya, bukan. Tetapi di sini yang perlu kalian pahami setelah belajar bahasa Indonesia, nanti kalian bisa mengimplementasikan, artinya bisa mempraktekkan ya, kemudian bisa menguasai, lebih expert gitu ya, memahami bagaimana keterampilan berbahasa. Jadi tidak hanya berbicara saja, tetapi keterampilan membaca, kemudian menyimak, menulis, berbicara. Jadi komplit, paket komplit belajar bahasa Indonesia itu ya. Jadi selain kalian bisa diajarkan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tutur kata atau berbicara, nanti kalian juga akan diajarkan materi-materi yang akan dibahas, topik-topiknya yang dibahas di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah komprehensif, artinya secara paket komplit ya, ada membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Jadi kalian nanti akan mahir bagaimana membaca ya, bagaimana membaca cepat, kemudian membaca supaya kita bisa paham, kemudian kita juga menyimak ketika ada orang lain membacakan sesuatu, atau ketika ada orang lain berbicara, kita menyimak. Nah, bagaimana kita bisa menyimak dengan baik, dan juga kita juga bisa menulis ya. Dari belajar bahasa Indonesia ini diharapkan teman-teman bisa menulis artikel, tidak hanya menulis status Facebook ya, status Instagram atau Twitter dan sebagainya, tapi menulis dalam hal ini adalah menulis artikel, kemudian pendapat, kemudian kritikan ya, ketika kalian misalnya membaca surat kabar, kemudian ada sesuatu hal yang kayaknya ini perlu ada masukan deh, kenapa sih ini bahasanya jelek misalnya gitu, ini ada masukan, kenapa beritanya yang ditulis ngawur gitu. Nah, itu mungkin kalian bisa kritisi di situ dengan cara menulis, atau yang suka menulis pengalaman hidup atau kisah hidup seseorang. Nah, itu bisa kalian tulis. Siapa tahu nanti kalian jadi novelis ya, pengarang buku, kemudian penulis puisi, kemudian jadi wartawan ya, menulis berita gitu ya, reporter dan sebagainya. Di sini akan ada yang sudah menjadi penulis novel ya. Saya pernah baca bukunya tuh Mbak Mary, bagus tulisannya. Jadi memang eh, tenaga kerja Indonesia di Taiwan sana itu ya, tidak hanya meluangkan waktunya untuk bekerja saja, tetapi bisa berinovasi. Kemarin juga saya pernah waktu itu ikut pernah membaca dari kumpulan puisi-puisi yang dijadikan buku oleh Rumah Ilmu ya, Indosuara kalau nggak salah, waktu Pak Golagong datang waktu itu puisinya subhanallah cakep-cakep loh, bahasanya bagus-bagus. Saya tidak menyangka kalau teman-teman sekalian itu bisa menulis sebagus itu gitu. Jadi ya saya kira mulai dari sekarang tuangkanlah sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kalian ungkapkan gitu ya melalui tulisan. Jadi ya walaupun tidak bisa belum bisa muat di media massa, tapi setidaknya kalian bisa iklan atau bisa publish ke media sosial kalian, sehingga tidak hanya umpatan-umpatan saja atau sindiran-sindiran di status Facebook, tapi lebih produktif ya, menulis sesuatu kemudian di share di Facebook. Di Facebook itu kan ada note ya, kalau nggak salah catatan gitu ya. Kalau dulu saya sering waktu saya remaja ya, waktu saya remaja SMA dan awal-awal kuliah itu saya sering nulis cerita pendek, dan saya posting ke Facebook waktu itu. Tapi sudah lama sekali Facebook saya itu kayaknya ada yang ngehack dan nggak bisa dibuka. Jadi saya hanya punya Facebook yang sekarang saya gunakan untuk ini, ngajar saja. Nah, kalian bisa loh nulis di note itu misalnya rangkuman kejadian hari ini gitu ya, atau bisa menuliskan sesuatu hal yang informatif. Misalnya, oke, bagi kalian misalnya yang tinggal di Taipei, di situ ada rumah makan restoran halal loh yang bisa kalian kunjungi, tempatnya di sini 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 sini, buka setiap hari ini, harganya sekitar begini begini begini, masakannya enak loh dan sebagainya. Rekomendasi makanannya. Nah, itu banyak sekali topik-topik yang mungkin bisa kalian kembangkan. Ada kuliner, kemudian ada fashion dan sebagainya, taman wisata. Nah, itu bisa sangat bermanfaat sekali untuk orang lain. Nah, itu
harapannya dengan belajar bahasa Indonesia ini, ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan kembali untuk cek. Ini bisa dengar suara saya ya? Ini soalnya Mbak Ika tidak bisa dengar suara saya. Yang lain gimana? Baik, lancar ya. Kalau tidak ada masalah, saya lanjutkan kembali untuk slide selanjutnya. Ini buku pegangan yang saya gunakan untuk mengajar kalian di program belajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Bukunya masih sama dengan buku paket bahasa Indonesia semester lalu. Ada yang belum punya bukunya? Ada yang belum punya bukunya? Loh, masa sih? Ini buku yang kemarin saya gunakan, tetap dari Pak Farih itu memberikan buku pegangan ini tuh. Bahasa dan sastra ya. Bukan yang saya kasihkan ya. Soalnya yang saya beri itu sebagai pelengkap saja, bukan sebagai buku panduan. Nanti dicek lagi, Mbak. Nanti dicek lagi. Soalnya dari kelas. Oh gitu. Soalnya ini buku yang diberikan Pak Farih ini. Coba yang lain gimana? Nanti coba kontak lagi Pak Farih ya, apa bukunya ganti atau gimana? Soalnya dari kemarin saya rasa saya juga pakai buku ini loh untuk mengajar di kelas 11 untuk bahasa Indonesianya. Jadi bukunya seperti ini ya. Tetapi kalau menurut saya buku apapun itu selagi dia memakai kurikulum yang sama, itu isinya tetap sama saja gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Baik. Ya, ini sebenarnya tadi sudah sebagian saya jelaskan untuk tujuan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulis sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan belajar bahasa Indonesia itu adalah supaya teman-teman sekalian tuh paham bagaimana menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan ya. Kemudian siswa bisa menjadi warga negara Indonesia yang bangga karena menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian tujuan belajar bahasa Indonesia yang lainnya adalah siswa mampu memahami bahasa Indonesia serta dapat menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Nah, ini tujuan belajar bahasa Indonesianya. Kemudian siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Jadi bahasa Indonesia ini sangat banyak sekali fungsinya dan tujuannya untuk dipelajari. Ya, harapannya dengan belajar bahasa Indonesia, teman-teman sekalian itu bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual kalian ya, serta bagaimana memanage atau mengatur emosi kalian ya saat
menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang cukup santun menurut saya. Kemudian siswa dapat membaca dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu terkandung banyak sekali hal-hal yang patut kita pelajari dan patut kita banggakan. Salah satunya adalah karya sastra ya, seperti puisi, cerpen, hikayat dan sebagainya, itu sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain ya gitu. Nah, untuk itu kita patut juga untuk mempelajari karya sastra tersebut untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti ya. Karena apa? Karena banyak karya sastra di Indonesia itu sangat mengajarkan kita bagaimana untuk memperhalus budi pekerti, supaya kita menjadi orang yang sopan, supaya kita menjadi orang yang santun ya. Kemudian bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa. Selanjutnya, siswa diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia serta menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual Indonesia. Jadi kita belajar bahasa Indonesia itu supaya kita sadar bahwa kita itu memiliki kekayaan yang luar biasa yang terkandung dalam bahasa Indonesia tersebut ya. Kita bangga dan kita patut menghayati bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang kaya, memiliki karya sastra dan memiliki kekayaan khasanah budaya juga untuk meningkatkan intelektual bangsa Indonesia. Yang akan kita pelajari dalam bahasa Indonesia ini nanti, ruang lingkupnya meliputi berbagai macam aspek. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Jadi kita akan diajari bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita juga belajar bagaimana berbicara yang baik. Kemudian kita juga akan diajari bagaimana cara membaca dan menulis berkaitan dengan ragam bahasa maupun ragam sastra. Kemudian kita juga mampu berekspresi dan mengapresiasi sastra. Bagaimana cara kita mengapresiasinya? Ya, dengan cara menikmati karya sastra dan ekspresi menghasilkan karya sastra. Jadi bagaimana kita mengapresiasi dan mengekspresikan bahwa kita itu cinta karya sastra ya, salah satunya suka baca novel, suka baca drama, suka baca hikayat. Nah, itu cara mengapresiasinya ya. Kemudian bagaimana cara mengekspresikannya? Setelah kalian baca hikayat, setelah kalian baca novel, kemudian tergugah dalam benak kalian, oke, saya ingin membuat sebuah buku, saya ingin menulis sebuah novel ya. Begitu seperti Mbak Mary gitu ya, Mbak Mary Adita yang punya beberapa judul novel yang sudah diterbitkan dan banyak pembacanya. Waduh, saya juga kepengen seperti itu, Mbak. Buku saya malah belum laku, belum diterima. Ya, sebenarnya saya sudah nulis, tapi ya saya belum pede untuk menerbitkannya karena bahasanya masih amburadul di sana sini ya. Jadi gitu ya, cara mengekspresikan bahwa kita cinta karya sastra atau mengapresiasi bahwa kita cinta karya sastra adalah dengan cara menikmati karya sastra, dengan cara membaca novel, membaca drama, kemudian menghasilkan karya sastra seperti menulis dan sebagainya. Itu ruang lingkup yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, untuk materi-materi yang diajarkan sebelum ujian tengah semester itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah nanti saya akan ajarkan kalian bagaimana cara merangkum isi diskusi atau seminar. Jadi seminar itu merupakan salah satu teknik berbahasa Indonesia. Jadi nanti akan saya kenalkan apa itu diskusi atau seminar, dan kalau kita sebagai audiens atau sebagai peserta, bagaimana kita
bisa merangkum apa yang disampaikan pembicara atau orang-orang yang berdiskusi dalam seminar itu dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan saya ajarkan bagaimana melihat atau mencari unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel-novel terjemahan. Jadi di Indonesia ini sudah sejak lama ya, masyarakatnya itu menggandrungi atau menggilai novel-novel terjemahan. Kalau kalian tahu novel-novel seperti Harry Potter, kemudian serial Twilight, Maze Runner, kemudian Angel and Demon, Da Vinci Code, dan sebagainya, itu merupakan novel-novel terjemahan yang asalnya dari barat sana dan diterjemahkan oleh bangsa kita, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti bagaimana kita bisa menggali apa sih unsur-unsur intrinsik dan apa sih unsur-unsur ekstrinsik dalam novel tersebut, gitu. Kemudian, walaupun kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana membaca biografi tokoh, nah ini tingkat advance atau tingkat lanjut, bahwa nanti akan saya ulangi lagi bagaimana membaca biografi tokoh dan hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita membicarakan atau membaca tentang biografi tokoh tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mengomentari pendapat seseorang dalam diskusi ya. Jadi bagaimana kita nanti bisa memberikan sebuah pendapat atau memberikan sebuah kritikan, komentar terkait dengan pendapat seseorang dalam diskusi. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang dialog drama lagi, tetapi ini lebih ke mengekspresikan dialog drama tersebut. Kemudian kita belajar menemukan fakta dan opini, dan kemudian kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi ini ada 1, 2, 3, 6 materi yang akan kita pelajari sebelum ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, ada beberapa macam topik yang akan kita pelajari sebagai evaluasi di ujian akhir semester. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang unsur-unsur cerpen, mendeskripsikan perilaku tokoh drama. Kemudian saya nanti akan ajarkan bagaimana cara merangkum isi sebuah buku. Kemudian yang kelima adalah menemukan nilai-nilai cerpen. Nah, ini yang paling unik. Nanti di akhir pertemuan sebagai tugas, kalian akan saya perintahkan atau saya berikan tugas untuk menulis sebuah naskah drama sesuai dengan pengalaman kalian ya, gitu. Jadi nanti saya akan perintahkan kalian menjadi tugas akhir bahasa Indonesia, kalian akan saya suruh untuk membuat naskah drama yang singkat saja sesuai dengan pengalaman-pengalaman kalian. Misalnya pengalaman pergi ke Taichung. Nah, kalian bersama teman-teman kalian, misalnya ada 5 orang. Nah, nanti silahkan kalian tulis naskah itu, nggak usah banyak-banyak, singkat saja sesuai dengan pengalaman kalian ya. Itu rincian materi yang akan saya berikan di 1 semester ke depan. Kemudian ini secara detailnya bisa kalian lihat bahwa sejatinya 1 semester itu ada 14 kali pertemuan, masih sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di sini sudah saya plotkan atau sudah saya rencanakan setiap pertemuan itu akan membahas apa. Jadi kalian nanti tolong saya diingatkan ketika saya misalnya lupa hari ini membahas apa gitu ya. Nah, ini buat pegangan kalian, silahkan dicatat atau silahkan di screenshot saja, atau nanti bisa kalian putar ulang videonya ketika saya sudah uploadkan ke YouTube. Nah, ini pertemuan-pertemuannya. Pertemuan pertama itu hari ini kita belajar pengantar belajar ya. Saya memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Kemudian pertemuan minggu depan, yaitu di pertemuan kedua, saya akan mulai dengan materi merangkum isi diskusi dan seminar. Kemudian pertemuan 3 minggu selanjutnya, saya akan membicarakan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan.
Pertemuan keempat nanti saya akan praktekkan bagaimana membaca biografi tokoh. Kemudian pertemuan kelima kita akan belajar bagaimana mengomentari pendapat seseorang dalam diskusi. Pertemuan keenam nanti kita akan bersama-sama mengekspresikan dialog drama. Pertemuan ketujuh nanti kita akan menemukan fakta dan opini. Nah, ini ada 7 kali pertemuan yang akan saya gunakan untuk ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-8 nanti saya akan mengajarkan bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur cerpen. Kemudian pertemuan 9 bagaimana mendeskripsikan perilaku tokoh drama. Pertemuan 10 nanti kalian akan saya ajarkan bagaimana menulis rangkuman isi buku. Pertemuan 11 kalian akan saya ajari menemukan nilai-nilai cerpen. Dan pertemuan ke-12 nanti sebelum kalian menulis tugas kalian untuk menulis naskah drama berdasarkan pengalaman, terlebih dahulu saya nanti akan jelaskan bagaimana teknik-teknik supaya kalian bisa membuat atau menulis naskah drama berdasarkan pengalaman yang bagus. Nah, pertemuan ke-13-14 nanti saya akan gunakan untuk persiapan kalian untuk untuk menghadapi ujian akhir sekolah, ujian akhir semester, Mungkin saya akan berikan kisi-kisi, kemudian bocoran-bocoran dikit supaya teman-teman sekalian semangat dan mendapatkan nilai bagus. Itu ya rancangan pembelajarannya. Kemudian ya, standar kompetensinya yang harus dicapai ini masih sesuai dengan topik tadi. Semuanya ya, kalian itu harus mampu memahami semua topik yang disampaikan. Oke, kemudian proses belajarnya masih sama. Saya gunakan tekniknya seperti pertemuan-pertemuan di semester lalu. Ada penjelasan tutor, kemudian pendalaman materi, kemudian diskusi, kemudian ada juga penugasan, ujian tengah semester, dan ada juga ujian akhir semester. Itu proses belajarnya. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa waktu belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 4 ini adalah setiap Selasa pukul 21 hingga pukul 22.20 ya, sebanyak 2 jam pelajaran, kurang lebih 80 menit ya. 40 menit pertama saya gunakan untuk penjelasan dan 40 menit kedua saya gunakan untuk pendalaman materi atau diskusi. Ini beneran nih putus-putus terus. Yang lain gimana? Ada nggak satu siswa yang mendengarkan suara saya dengan jelas gitu tanpa putus-putus? Coba cek dulu. Enggak, yang lain bisa dengar suara saya dengan jelas nggak? Kenapa ya? Itu berarti jaringan saya kalau gitu. Padahal sinyalnya, iya, sinyal saya bagus. Beberapa menit terakhir saja. Berarti dari awal nggak jelas sama sekali ya. Ini kayaknya malah putus lagi ya. Jadi kalau saat saya tidak bisa melihat icon mic di tempat saya naik turun, kayaknya teman-teman sekalian nggak bisa dengar suara saya deh. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Padahal sinyal saya bagus, lancar. Baik, nggak apa-apa ya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Kenapa bisa begini?
Terus saya lanjutkan masih sama seperti kemarin ya, bahwa pertemuan kita saat selama satu semester ke depan itu ada 14 kali pertemuan, 7 pertemuan untuk evaluasi UTS, 7 pertemuan untuk evaluasi UAS. Kemudian untuk proses penilaiannya tetap sama seperti yang kemarin, jadi ada 4 macam kriteria yang akan saya nilai. Penugasan 25%, ujian mid semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan diskusi seperti ini ya. Saat pelajaran dimulai itu 15%. Jadi nanti totalnya 100%. Kalau kalian at least mengikuti semua penilaian ini, saya kira nilainya sudah 80 ke atas. Ya, selesai. Masih ada 10 menit, ada yang mau ditanyakan? Selamat datang Mas Anto, ini sudah selesai kelasnya. Jadi nanti masuk lagi aja di PPKN ya, habis ini ya. Karena malam hari ini kita hanya belajar tentang pengantar saja, jadi tidak perlu waktu yang banyak. Nggak apa-apa ya Mas Anto ya, nanti kita lihat, silakan lihat rekamannya saja, nanti saya akan upload ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Coba kita masuk lagi di kelas selanjutnya. Saya akan tunggu di kelas selanjutnya 9 menit lagi ya. Kita bisa istirahat dulu 10 menit, minum-minum dulu, guling-guling dulu, nggak apa-apa. Saya akan ketemu kalian di kelas sebelah. Jadi untuk kelas bahasa Indonesia kita tutup saja terlebih dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu di kelas di kelas selanjutnya. Untuk itu kelas bahasa Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.